Halo, Kak Valeria. Halo. Ya, makasih. Tak tangkap ya, Ibu ya. Hello, can you hear my voice, Kak Valeria? Hi, Hello. Miss. Hello, good evening, Kak Valeria. How are you today? I'm great, Miss. Okay, great. So, since we has waste our quarter hour, so I think we should jump right into our materials tonight. So, we have learned about present tense, right? Okay. Present tense in the first week review some of present tense, and now it's about the past tense. What the meaning of past? Cepat. Gimana? Cepat bukan Miss. Pas. Oh, bukan, itu fast. Ini past. Iya. Past itu maksudnya adalah lampau. Oh, Kalau ini talking about the past artinya hmm, membicarakan tentang masa yang sudah lampau. ya membicarakan masa lalu, membicarakan masa yang sudah lampau. Oke, jadi kemarin kan present, present itu kan yang sedang terjadi ya, atau di masa sekarang. Oke, kalau sekarang itu past yang terjadi di masa lampau. Contohnya ini, Jill is a businesswoman now. She was a student in 1985. Ini artinya apa? Jill adalah wanita bisnis sekarang. Mhm. Sekarang ia adalah wanita bisnis. Mhm. Terus yang ini? Dia menjadi murid pada tahun 1985. Jadi sekarang Jill masih masih jadi murid bukan? Oh enggak. Enggak ya, udah terjadi ya. Udah tidak jadi murid lagi. Nah, itu yang dinamakan past tense. Jadi di sini Jill is a businesswoman. Pakainya yang present. Is a businesswoman. She was a student in 1985. Dia dulu pas 1985 itu murid, masih menjadi murid. Itu. Jadi beda tubinya. Yang sini tubinya pakai is, yang ini pakai was karena masa lampau. Sudah selesai. Sekarang udah enggak. Gitu. Nah, kalau past tense itu juga biasanya dia erat kaitannya dengan keterangan waktu lampau. Di sini 1985 kan udah terjadi ya. Atau last night atau yesterday gitu. Dia erat kaitannya dengan em, keterangan waktu yang lampau. Oke, cara membuatnya sama kayak present, subject, habis itu to be. Ingat ya, to be. Kalau to be-nya yang present apa? I am. Kalau to be-nya yang present gimana? I am. Oke, subjek kalau I pakainya I am. Oke, great. Kalau you? You are. Kalau Pakai are. you are. Oke, great. You are. Kalau misalnya he, she, it, Is. ya is. Kalau we, they, you, Are. ya are juga. Ya, itu ya. Jadi yang ini
adalah yang present. Kalau yang ini untuk yang past, yang lampau. Yang lampau itu I-nya nggak ada M, jadi dia gabung sama she, he, it. Pakainya was. You, they, we tetap pakai were, karena ini were kan pastnya are. Oke ya, cara bentuknya sama, cuman beda to be-nya aja. Oke, Kak Valeria, you can read the further example, start from here. He was a doctor for 40 years. She was a Broadway star in the 1900. Oke, next dulu. There. There was a party last night. Mhm. We were at the library yesterday. Oke, next. There were lots of people at the party. They were at the movies last week. Oke. Kira-kira kesamaan dari hampir semua kalimat di sini apa? Ada satu kesamaan selain to be-nya ya. To be-nya emang pas, terus yang lain apa kira-kira? Hmm, menceritakan yang udah lalu. Iya, ditandain dengan selain to be-nya pas, Hmm, keterangan, waktu. ya keterangan waktu. Di sini ada 1960, last night, yesterday, keterangan waktu yang udah lampau ya. Last week. Jadi kalau past tense biasanya dia pasti ada keterangan waktu. Nggak pasti semua, tapi kayak kebanyakan ada keterangan waktu kapan gitu. Apakah kemarin, apakah seminggu yang lalu. Dan ini bacanya library. We were at the library yesterday. We were at the library. Coba Kak Valeria. We were. Mhm. We were at the library yesterday. Mhm. Ya, library ya, bukan library, tapi library. Terus kalau misalnya ketemu tahun kayak gini, ini kan susah ya, 1000, berarti kan 1960. Kan agak susah. Jadi biasanya bisa Yes. dipenggal dua-dua. Kayak 1960. Tuh. Jadi Oh, berarti 19, 19, 60. ya 1960. 60. Terus ini ada S. S itu pertanda an, kayak misalnya 19 tahun 2000-an, tahun 1960-an gitu. Nah, di sini berarti 1960s. Dikasih S, 1960s. Artinya she was a Broadway star in the 1960s. Dia adalah pemain teater di tahun 1960-an. Jadi ini artinya an. Oke. And then cobain dulu cek nomor 4. What is it? My mom Hmm? was an artist in the 1990s. Okay. And then number 6. Tal and I were at the theater last night. Yeah, okay. Were. And then last is number 2. There were 5 people here yesterday. Ya, there were. Ya, oke. Ya, bacanya were bukan where.
Were. Were. Kayak kalau Indonesia ngomong ke, bukan ke ya, tapi ke. Ke mana? Where. E-nya tuh kayak gitu. Where. Kalau where itu nanti jatuhnya malah tanya, kata tanya. Where. 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 Okay. Okay, and then we have an email to read. It's about how to use past tense in the real life. Gimana cara kita menggunakan past tense di kehidupan sehari-hari. Then you can read this email. Start from here. To use subject weekend in LA. Mhm. How are you? I was in Los Angeles on the weekend. I was at Manhattan Beach. Do you know it? It is very hot and there were lots of people there. There are many cafes there too. I was Mhm. in a cafe called Ocean View and Malcolm was there. He was with a woman called Stacy. Is he is she his girlfriend? Any ex? Oke. Ya, di sini kita tahu kalau Annie itu habis pergi ke Los Angeles, the Manhattan Beach on the weekend. Berarti kan sudah berlalu. Dia bilang, I was in Los Angeles on the weekend. I was in Los Angeles on the weekend. I was juga di sini karena itu sudah dilakukan pas weekend. Let's say sekarang hari Senin lah. Jadi udah minggu baru. Jadi pakainya was. Do you know it? It was very hot. Jadi pas itu panas. And there were lots of people there. Nah, kenapa di sini pakainya are? There are many cafes. Kenapa nggak there were many cafes? Kenapa ya, Miss? Kok belum tahu? Kenapa kira-kira? Hmm, Kafenya masih ada nggak sampai sekarang? Let's say sampai masih, email itu dibuat. Masih ya? Masih ada kan masih. kafenya? Nah, jadi tetap pakai are. There are many cafes there. Karena sampai sekarang, sampai present time pun, kafenya masih ada. Kalau misalnya kita bilangnya there were many cafes, itu berarti sekarang udah nggak ada kafenya. Entah mungkin di apa digusur kayak gitu. Jadi kayak dulu ada kafe, banyak kafe di sini. There were many cafes there, itu artinya dulu banyak kafe di sini. Tapi kalau there are many cafes there, berarti ya faktual, secara faktual emang banyak kafe di sana. Dan masih ada, gitu. Beda ya sama Oh, ini, yang sini I was, it was very hot. Kemarin pas ke sana itu panas, tapi mungkin sekarang beda kita nggak tahu. Ya kan, it was very hot. Mungkin sekarang hujan, makanya dipakainya it was very hot. Karena ini apa yang dia rasakan, apa yang dia kerjakan pas itu, apa yang dia experience. Tapi kalau yang ini fakta, there are many cafes. Makanya harus balik ke present time. Karena present kan untuk fakta, rutinitas. Oke, lanjut. I was in a cafe called Ocean View, and Malcolm was there. I was in the cafe and Malcolm was there. Ada temannya namanya Malcolm. He was with a woman called Stacy. Is she his girlfriend? Nah, kenapa di sini juga kembali ke is? Kata tanyanya kenapa pakai yang present? Is she his girlfriend? Kenapa nggak was she his girlfriend? Kenapa nggak kenapa Valeria? ya? Karena Coba di mungkin itu belum berlalu, belum apa? belum berlalu. Belum berlalu, maksudnya? Gimana ya? Tadi pertanyaannya gimana, Miss? Kenapa is she his girlfriend bukan was she his girlfriend?
Hmm. Coba disamain kayak kasus yang kafe tadi. There are. Mhm. Gimana? Kenapa is she his girlfriend? Bukan was she his girlfriend. Karena mungkin itu belum berlalu. Gimana Apanya sih? yang belum berlalu? Yes, dengan girlfriendnya. Mm-mm. Jadi, kalau bilangnya was she his girlfriend, berarti sudah ex-girlfriend. Udah nggak pacaran lagi. Karena kan in the past. Kalau kita pakainya Oh gitu. was. Kalau tanya pertanyaannya, was she his girlfriend? Sorry. Was she his girlfriend? Apakah dia dulu pernah jadi pacarnya? Dulu pernah jadi pacarnya. Was. Was she his girlfriend? Atau kalau gampangnya, is she his ex gitu. Kalau pakai was. Is she his ex? Karena kan udah enggak kan berarti. Ini sama. Dua ini artinya sama. Tapi yang ini pakai past, yang ini pakai present. Is she his ex? Nah, kalau ini is she his girlfriend, berarti nanya apakah itu pacarnya sekarang masih pacaran gitu maksudnya. Oh gitu. Beda ya, was she his girlfriend itu artinya is she his ex. Bingung nggak yang ini? Yang statement ini. Gak terlalu Kalau sih, diganti, Miss. oke, kalau diganti was artinya langsung berubah ya. Kalau diganti was artinya langsung kayak gini. Berarti mereka dulu pernah pacaran tapi sekarang enggak karena was. Miss Karena mau was. tanya, Iya, gimana? gimana caranya kita tahu kalau itu udah berlalu apa belum? Oke, jadi tenses itu basic on the time sebenarnya. Jadi timingnya. Kalau misalnya present, itu selain dia tentang masa sekarang yang masih terjadi, adalah tentang fakta. Misalnya the ice is cold. Itu fakta. Apa esnya dingin. Makanya dia pakai present. Gitu. Nah, kalau misalnya udah berlalu nggak berlalu, misalnya dari ini ya, kita ngomong dari konteks ini. Kalau misalnya di sini, ini kan gimana ya? Ini kan dia nyeritain tentang liburannya. Dia yang mengalami kan. I was, it was. Karena itu dia nyeritain kemarin. Kemarin itu seperti ini loh. Nah, terus balik ke sini, ini ada fakta. Makanya kembali ke present. Terus kalau ini juga, kalau misalnya dia pakai was, berarti kan sudah tidak pacaran lagi. Padahal dia bertanya kayak, Malcolm jalan sama cewek. Pengen tahu ceweknya itu apakah pacarnya? Jadi pakainya is she his girlfriend. Karena dia mau nanya sekarang tuh Malcolm lagi pacaran sama itu gitu pertanyaannya. Oh gitu. Jadi semua hal yang terjadi udah lampau, misalnya I went on vacation yesterday, kemarin, lampau kan? Itu langsung semuanya bisa pakai past tense tentang apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya tentang keadaannya, yang sekiranya itu nggak dinamis, kayak misalnya tadi kafe, bangunan-bangunannya seperti apa, terus habis itu tentang misalnya negaranya merdeka pada tanggal, nah itu bisa pakai present karena itu fakta gitu. Oh Oke, gitu. Oke, Miss. itu dari baca sih. Kalau kita baca, misalnya kayak baca blog orang atau baca artikel, itu nanti akan kelihatan, oh gini penggunaannya antara past sama present. Intinya kalau past itu sebenarnya udah nggak berhubungan sama kita lagi. Jadi nanti kita akan belajar sama perfect, tapi sekarang kita kalau misalnya mau ngomongin tentang past tense, tentang sesuatu yang udah berlalu, kita fokusnya pakai past aja. Ini baru yang to be ya, nanti ada yang verbnya juga. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaannya. Number one, She was at Manhattan Beach.
True. Yeah, true. She was at Manhattan Beach. Number 2. It was cold there. False. Okay, false. It was cold there. Salah. Harusnya it was hot. Ya, kemarin panas. And then, She was at a cafe called Sea View. False. the correct answer is Ocean View. Ya. Oh yeah. Okay, number 4. Her friend Malcolm was with another man. False. Ya, harusnya Hmm, was with. woman. Ya, another woman. Was with another woman. Benar. Okay, great. So, oke, terus sekarang ada negatif. Kalau tadi was itu positif, sekarang yang negatif. Tinggal tambahin not aja setelahnya. He was not, atau he wasn't kalau misalnya speaking, biar lebih cepat. He wasn't a teacher in 2004. Nah, ini bisa langsung 2004 karena masih satu digit. Masih belum susah disebutinnya. Jadi bisa 2004. Bisa juga kalau mau dipenggal-penggal 2004. Tapi jarang. Karena ini masih satu digit. 2004. Okay, and then they were not at the park yesterday. Ya, sama konsepnya kayak present. Nah, kalau misalnya untuk menyampaikan pertanyaan, tinggal dibalik. Ini statement namanya, pernyataan. Ini question, pertanyaan. Statement, he was in India. Pertanyaannya, was he in India? Apakah dia di India? Ya, dia di India. Tinggal dibalik sama konsepnya. Untuk present juga kayak gitu. And then, okay, can you read the further examples? Start from here. I wasn't a good waiter. There weren't any boats. Were there any cakes at the party? Okay. Was he good at playing tennis? Okay, was he good at playing tennis? Oke, ya. Dari sini, dari further example, ada yang mau ditanyakan dulu? Vocab atau maksudnya apa? Belum, masih bingung mungkin? Ini untuk Enggak, Miss. negatif atau question. Ini negatif, wasn't, ada not-nya. Oh, ini untuk pertanyaan, dibalik. To be-nya di awal, habis itu baru subjeknya. Okay, it's clear enough? Enough, Miss. Okay, great. We will move to the next past tense. Jadi yang tadi kan pakainya was, pakainya to be. Ngomongnya tentang adjective, tentang noun. Sekarang kita pakai yang pakai verb. Tuh. Nah, disinilah baru mulai istilah verb 2, verb 3. Tuh. Kalau kemarin present itu identik dengan verb 1. Oke, present itu identik dengan verb 1. Past tense itu identik dengan verb berapa? Past tense. Identik dengan verb berapa? Kalau past tense? To. Ya, verb to. Jadi ini contoh yang irregular ya, yang biasa dipakai. Go, went, gone, irregular. Ini yang regular, tinggal tambahin ed aja. Talk, talk, talked. Nah, kalau ini tuh present itu identik dengan verb 1. Kalau past itu identik dengan verb 2.
Pokoknya kalau pas kita mau ngomongin tentang kejadian lampau langsung verb to. Nah, contohnya nih. I visited Luke last Friday. I visited Luke last Friday. Aku menjenguk atau mengunjungi Luke last Friday. Di Jumat lalu. Ini untuk yang positif. Kalau yang negatif, itu dia tinggal ditambahin didn't sebelumnya. Did not. Oke. Ini modal verb dari do, did, dan. Ini namanya modal verb ya. Modal verb itu ketika dia ketemu verb setelahnya harus langsung balik ke verb one. Makanya di sini pakainya play bukan played. Walaupun dia past tense. Yang berganti jadi verb to itu ininya, yang modalsnya. Did. He didn't play tennis. Bukan he doesn't play tennis, tapi he didn't play tennis last night. Terus setelah modal harus balik ke verb one. Wajib. Setelah modal harus balik ke verb one. Oke. Oke, untuk yang positif dan negatif, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Ada ya, ini positif. Langsung verb to, negatif ditambahin didn't di depannya. Oke, sama. Nah, bedanya enak kalau past tense itu adalah dia subjeknya apapun, rumusnya satu. Maksudnya dia sama aja semuanya. Gitu. Kalau yang positif langsung verb to, apapun subjeknya. Kalau yang negatif tinggal tambahin didn't, terus habis itu verb one. Udah nggak ada perubahan apa-apa lagi. Sama semuanya. Kalau yang present kan, kalau Ayu Dewi itu don't, I don't, Ayu Dewi. Kalau yang she, he, it, she doesn't. Itu kan. Nah, kalau misalnya Ya. yang ini nggak semuanya langsung didn't. Tanpa ada perubahan. Okay, can you read the further examples? Start from here. He walked to the office. Mhm. She didn't walk downtown. Okay. Did they work late? We didn't watch TV today. Okay. What the meaning of downtown? Kota. Ya, pusat kota, tempat yang bustling, tempat yang sibuk di kota itu, namanya downtown. Jadi dia tidak berjalan ke kota. Oke, ya, basically it's the same. Nah, kalau misalnya mau pertanyaan kayak do you know, itu kalau misalnya present kan gitu, do you know, dia pakainya did di depan. Hmm, Terus tadi ingat setelah did, setelah modals verb, harus balik ke verb. Berapa ini? one. Ya, harus balik ke verb one. Jadi, did they work late? Apakah, misalnya, apakah kemarin malam mereka lembur? Work late. Apakah kemarin malam mereka lembur? Nah, terus kalau kita mau jawab, iya kemarin mereka lembur. Jawabannya gimana? Kalau ada pertanyaan kayak gini, past tense. Jawabannya gimana? Iya, kemarin mereka lembur. Gimana, They Kak did Valeria work late. jawabnya? Gimana? They did work late. Oke. They did work late. Nah, kita balik lagi ke rumus yang kalau misalnya dia positif, nggak perlu pakai ini. Jadi langsung, they work late. Yes, they work late. Oke. Mereka kerja lembur. Yes, they work late last night. Nah, kalau misalnya enggak, mereka nggak lembur, berarti jawabannya No, they Mhm. didn't work it. Gimana? No, they. Kalau negatif, berarti harus pakai apa depannya? Didn't. Ya, didn't. No, they didn't work. Ya, verb one. No, Late. they didn't work late last night.
Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya dia positif, kita nggak perlu pakai did, menjawabnya langsung verb to. Yes, they worked late. Kalau negatif baru sama kayak ini. Jadi, cara menjawabnya itu kita ngikutin konsep yang ini tadi. Ini positif, langsung verb to kan. Kalau negatif baru dikasih didn't. Gitu. Gini cara jawabnya. Ini negatif contohnya, we didn't watch TV today. We didn't watch. She didn't walk. Ini kalau misalnya positif, he walked langsung. Berarti they worked. Oke ya, Kak Valeria. Masih oke. Dan, I think, oke, kita coba ini dulu. Ini langsung kita ubah ke verb to. Jadi tergantung kalau misalnya negatif berarti depannya ada didn't. Kalau positif langsung diubah ke verb to kayak contohnya ini. Last Friday I cooked a meal for my friends. I cooked a meal for my friends. Karena dia positif. And then kalau misalnya number two, what is it? My friend didn't listen to the band on Saturday night. Yeah, great. And then number four, Did you watch it? A fun movie last night? did you Watch it. Ada watch it ed-nya. or watch? Watch. Watch it or no, verb one atau verb two? Verb 2. Why is it? Kenapa verb two? Di sini ada modals verb. Yes. Ada modals verb berarti verb one atau verb two di sini? Verb 1. Ya, verb one. Did you watch? Bukan watch it, tapi did you watch? Persis kayak gini, nggak usah diubah-ubah. Did you watch a fun movie last night? Okay. Nah, kalau misalnya pertanyaan kayak gini, kita taunya kalau itu pas dari mana? Kan ini verb one. Yes. Ini balik ke verb one. Terus kita taunya itu pas dari mana? Dari mana Kak Valeria? Taunya itu pas. Mm-mm. Mungkin dari kata last night-nya itu. Oke, dari kata last night. Kalau misalnya nggak ada last night-nya, karena ini kan keterangan ya. Nanti kita lihat nggak semua past tense pakai keterangan waktu. Ada lagi tanda-tanda lainnya? Hmm. Karena dia pakai verb 1. Verb one berarti present dong. Karena ini ya, modals verb. Modals verb. Did. Itu penanda kalau dia itu past tense. Did. Karena itu dari verb do. Wait. Do, did, done. Verb one, verb two, verb three. Ini verb yang istimewa ya, namanya modals verb. Jadi beda kayak verb-verb biasanya. Karena setelah ini harus balik ke verb one. Kayak udah diwakilkan dari dia gitu. Pergantian verbnya. Perubahan verbnya. Kalau misalnya present kan do. Do you watch a fun movie? Do you watch a fun movie? Kamu nonton film yang lucu. Do you watch a fun movie? Misalnya kayak ada kita lagi um, di rumah terus kita lagi nonton lewat HP misalnya atau laptop, ada yang nanya, ada yang masuk terus nanya, do you watch a fun movie? Because I because you are laughing all the time. Kamu lagi nonton film lucu. Dari tadi ketawa-tawa terus. Nah, itu penggunaannya yang tepat karena emang present. Sekarang lagi nonton kan. Do you watch a fun movie? Nah, kalau ini last night jadi pakainya did. Tapi setelah modal harus balik ke verb one. Verb setelahnya. Did you watch a fun movie last night? Kemarin kamu nonton. Kemarin kamu udah nonton eh apa film yang
film yang lucu. Tuh, jadi tandainnya dari modal verbs ini. Did. Okay. And then number 5. Ben and Franklin played tennis for 5 hours yesterday. Verb 1 or verb 2? Verb 2. Ya, verb 2 ya. Jadi kalau nggak ada modal sebelumnya berarti langsung verb 2. Kalau dia pas, langsung verb 2. Jangan ragu-ragu. Oke, great. So, ini ada spelling rules, apa, aturan penulisannya. Kalau misalnya dia konsonan, langsung tambahin id aja. Ini kan wash, h terakhir konsonan, langsung tambahin id. Tapi kalau misalnya ini uh, ada konsonan, vokal konsonan, akhirnya kayak gitu, itu biasanya tambahin double konsonannya. Jadi stop dengan double P. Kalau ini udah ada E-nya di akhir, langsung tambahin D. Ini Y, Y, dia berubah jadi I dulu, baru tambahin ED. Sebenarnya ini nggak usah dihafalin sih, kayak banyak-banyak baca, nanti kita lama tahu kayak, oh ini bentuk em, apa verb to regular dari huruf yang ini. Karena kan masih kelihatan ya ini stop, cuman kayak spellingnya aja yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak baca sih nggak masalah sih, itu pasti udah otomatis langsung kita tahu juga. Oke. Oke. Nah, ini penggabungan keduanya. Yang tadi kan kita belajar pakai to be doang. Terus habis itu sama belajar yang verb ya. Nah, itu bisa digabungkan dengan when. Contohnya, he moved to England in 1990, in 1990. 1990. 1990. He moved. Dia pindah. Dia sudah pindah di tahun 1990. Lampau. Atau bisa juga kita pakai when untuk memperjelas selain tahunnya aja ini kan general. Terus kita pakai when dia lebih spesifik. He moved to England when he was 10 years old. He was 10 years old. Jadi em, semuanya ini pas bentuknya karena dia lagi menceritakan keadaan yang sudah terjadi, sudah lampau. Oke, kita langsung coba ke ininya aja, ke latihannya pakai when. Oke, contohnya I started school. Terus di sini keterangannya 4 years old. Berarti I started school when I was 4 years old. Okay, and then start number 2. He moved to the US when she Okay, were 19 years old. when she, Were. were atau was? She, she was Ya, when she was 19 years old. 19 years old. She moved to the US when she was 19 years old. Okay, and then number 4. Miss itu bacanya Apa? receive itu gimana? Mana yang mana? Yang Oh, yang ini ya. iya. Ini bacanya received. Received. Menerima. Received. I received this Mm-mm. gift when was 31 years old. Ya, 31 years old. Oke, when I was 31 years old. Ya, itu juga bisa dibalik ya. Misalnya, when I was 31 years old, I received this gift. This gift. Itu bisa. Jadi bisa Ya. kalau saya yang when-nya dulu, baru yang kejadiannya. Oke, great.
Nah, kalau misalnya past itu berkaitan dengan semua hal yang sudah terjadi ya dan tidak ada hubungannya. Diingat-ingat tidak ada hubungannya sama masa sekarang. Karena nanti kita akan belajar yang namanya present perfect. Itu juga masa lampau tapi ada hubungannya. Jadi diingat-ingat sekarang kalau pas intinya dia nggak ada hubungannya, dia cuma mau menceritakan yang sudah terjadi gitu. Nah, karena di sini ada past abilities. Abilities itu maksudnya adalah kemampuan. Kemampuan. Past abilities. Oke. Dan contohnya adalah I can't climb trees now, but I could when I was younger. Kira-kira artinya apa nih, Kak Fahriam? Aku tidak bisa memanjat pohon sekarang, Hmm. tetapi aku, tetapi aku bisa saat masih kecil. Saat masih kecil, saat masih muda. Dan di sini ada dua eh, kata yang artinya sama, tapi dia pakainya jenis yang berbeda. Can dan could. Artinya sama-sama bisa. Oke, can itu untuk yang present, could itu untuk yang past. Bentuk pastnya dari can. Ini juga termasuk apa models verb kayak tadi kayak do ya. Ini juga models verb. Jadi verb-verb setelahnya harus balik ke verb one. Gitu. Verb setelahnya harus balik ke verb one. I can't climb trees now, but I could when I was younger. Aku tidak bisa memanjat pohon sekarang. Tapi dulu waktu masih muda aku bisa. Jadi, but I could itu maksudnya dulu bisa, tapi sekarang nggak bisa. Oke, coba kita lihat further example. Start from number one. When I was a student, I could study all night before an exam. Oke, berarti sekarang masih bisa begadang nggak? Enggak. Enggak, karena dulu ya, when I was a student, I could study all night before an exam. Sebenarnya ini artinya, maknanya adalah I can't do that now, but I could in the past. Aku sekarang tuh nggak bisa, tapi dulu aku pernah bisa. Hmm. Gitu artinya. Pakainya could, masa lampau. Bisa tapi dulu. And then, next one. I couldn't go to China last year because it was too expensive. Okay. But can she go to the China maybe this year? I couldn't go to China last year because no, Why? karena Why is it? expensive. This year, it was expensive last year, but how about this year? Belum tahu. Nah, tapi ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan ya. Nah, penggunaan it was too expensive berarti menunjukkan kalau kemarin tahun lalu itu mahal. It was too expensive. But maybe I can go now because maybe the ticket of the fare is changed already. Mungkin udah berubah. Jadi dulu nggak bisa, sekarang mungkin bisa. Yes. Juga menunjukkan kalau tidak bisanya itu tahun lalu. Jadi mungkin this year I can go. Oke, kita next dulu ke contoh nomor 3. When Milo was 8, he could play the violin. 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 Ya, violin. So, can Milo play it now? Can Milo play it now? Mungkin, Mungkin tapi kayaknya nggak bisa. nggak bisa ya, karena dulu bisa. Could. Sekarang nggak bisa. Jadi intinya kalau yang couldn't itu masih ada kemungkinan sekarang bisa. Karena dulu Yes. nggak bisa. Tapi kalau dia udah bilang could, dulu bisa, sekarang nggak bisa. Bagi ada keterangan when Milo was 8, he could play the violin.
But now he can't. Karena dia pakainya could, langsung past tense. He could. When he was. Kan tadi kita, pas itu, past tense itu terjadi di masa lampau dan nggak ada hubungannya lagi sama masa sekarang. Jadi sekedar menceritakan aja. Okay, Milo can't play violin nowadays. Dia nggak bisa main biola lagi sekarang karena mungkin dia udah nggak les. Mungkin when he was 8, he got a violin lesson, so he could play the violin. But now he can't. Okay, next. Last year, she couldn't run very far, but yesterday she ran a marathon. What the meaning of it? Kenapa, Miss? A whole sentence. What the meaning of a whole sentence? Oh, tahun lalu Tahun lalu, dia tidak bisa berlari terlalu jauh. oke. Namun kemarin dia berlari maraton. Oke, di sini bingung nggak untuk kalimat yang ini? Hmm. Berarti dia itu tahun kemarin belum bisa, tapi Mm-mm. hari Tapi, kemarin udah bisa. iya, jadi jarak antara last year dan yesterday itu dia nggak bisa ya. Jadi kayak masih berusaha untuk bisa gitu. Last year dia Ya, belum bisa sama sekali. Terus dari jarak last year sampai yesterday itu dia mungkin latihan sampai akhirnya yesterday she ran a marathon. Dia ya, akhirnya ikut lari maraton. Gitu. ya. Jadi kalau couldn't itu mungkin sekarang bisa. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Tapi kalau could itu kemungkinannya adalah sekarang nggak bisa. Karena kayak dia kebalikan gitu loh kan. Kayak kontradiktif. Kayak ini. But, ini kan but itu untuk kontradiktif. Suatu yang sini bisa, yang sini nggak bisa, sini bisa. Atau yang sini nggak bisa, yang sini bisa, sini nggak bisa. Kontradiktif. But itu. Oke, great. Jadi intinya kalau misalnya menceritakan past abilities atau dulu pas kecil ngapain bisa pakai yang could, would. Itu untuk menceritakan masa lampau yang sudah nggak ada hubungannya sama masa sekarang. Oke, so actually our time is up. Jadi tadi kita udah belajar past tense. Ingat-ingat ya, past tense itu tentang masa lampau yang nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. And then I will give you a homework to do. It's still related to our materials, which is past tense. Kita akan memilih cerita pendek yang nanti ada pertanyaan setelahnya. Bisa dikerjakan di webnya aja. Nanti um, I will send you the link through WhatsApp. Jadi kalau untuk cerita pendek itu biasanya dia pakai past tense karena kan menceritakan ya. Menceritakan. Oke. Menceritakan. Jadi nanti coba dibaca. It's a quite long passage. Jadi coba aja dibaca. Ini levelnya disesuaikan kok. Levelnya nih yang A2 B1 atau intermediate. Jadi nggak yang advance banget bahasa-bahasanya. Jadi bisa dicoba baca cerita. And then um, di akhir ini ada task. Ya, task 1 and task 2. Jadi dari kita hasil memahami cerita itu, kita jawab pertanyaannya di sini. Oke. Okay, I will send you the link so you can choose freely whatever the story that you want to read because we have like many genre here. I think this mystery and then this is about I don't know science fiction or something. This is about mystery. Ini nanti dipilih aja cerita yang paling menarik terus dikerjakan semuanya ya. Oh wait. Dia juga punya kayak pretest di awal ini untuk tahu apakah kita udah tahu tentang vocabularies-nya. Ntar coba dikerjain semua aja. Oke.
Jadi sebelum pertemuan selanjutnya, screenshot hasil ini dan juga yang task 1, task 2-nya dikirim ke WA ya. Nanti bisa kita bahas kalau misalnya dia masih bingung. Oke? Okay, Miss. Do you have any question before we wrap up the class, Kak Valeria? No, Miss. Yeah. Okay, and then we will meet again on on Friday, Friday. 1 p.m., right? At 1 p.m. Okay. Yeah, thank you so much, Kak Valeria, for your attendance. We will meet again on Friday, and I hope you have done your homework so we can discuss about your difficulties, or maybe you have story to tell about the homework. So feel free to ask me everything. Okay, thank you very much, Kak Valeria. I will wrap up the class here and have a nice rest. Bye. Thank you very much.